Halo semuanya, selamat datang lagi. Bertemu lagi dengan saya via Anarnes product. Nah, kali ini di pertemuan terakhir sebelumnya kita membahas yang namanya minuman-minuman unik lah ya, bukan aneh ya, unik, terunik gitu. Nah, kali ini aku tiba-tiba kayak penasaran gitu tentang makanan-makanan favorit gitu. Nah, kan kita tahu sendiri nih, kita tuh kalau ketemu dengan semua makanan yang kita pengenin gitu ya, pasti kan kayak kalau makan tuh pasti semakin berselera gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita bertemu makanan-makanan favorit yang difavoritkan oleh orang-orang apa ya? Dengan suatu orang sih. Pokoknya dengan berbahasanya tentang seseorang yang mana makanan itu tuh unik gitu. Kayak yang kita tuh nggak pernah kepikiran gitu. Mungkin aku aja yang nggak kepikiran ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, kalian ini tipe makannya gimana? Kalau aku itu tipe makan banyak tapi kayak nggak mengefek gitu ke badan gitu. Jadi kayak kelihatan segini-segini aja gitu. Kalau kalian gimana? Ataukah kalian yang makan sedikit sama kayak aku makannya sedikit, makannya banyak tapi nggak ada perubahan, atau kalian makannya banyak tapi langsung iya sama tetap berkembang juga, atau kalian makan sedikit tapi udah jadi lemak gitu. Gimana? Udah jadi daging lah ya, bukan lemak, jadi daging aja, jadi daging gitu, minum air aja udah gembung gitu kan. Kalian yang gimana gitu? Langsung aja ya. Jadi topik kali ini adalah makanan-makanan favorit teraneh di dunia. Oke, yang pertama ada tongzidan. Nah, tongzidan ini kalau kita lihat dari gambarnya ya, dia tuh kayak makanan telur biasa. Nah, kalau tongzidan ini merupakan salah satu makanan dari Tiongkok. Kalau kita lihat ya sebagaimana telur biasa. Cuma bedanya di tongzidan ngomongnya gitu bukan ya. Nanti dikoreksi aja lah ya kalau ada salah pengucapan atau apa gitu, koreksi aja. Jadi tongzidan ini makanan yang berbahasa dasar bahasa telur, tapi yang berbedanya dia ini kalau direbus menggunakan urin laki-laki. Nah, kalau urin laki-laki ini sebenarnya nggak sembarangan orang gitu ya, nggak sembarangan orang suruh kita pakai urin cowok bebas itu, nggak. Urin yang laki-laki pun yang dipilih tuh khusus untuk anak laki-laki yang berusia di bawah 10 tahun. Nah, jadi yang masih kecil-kecil lah, istilahnya mungkin belum dewasa gitu ya. Jadi ya mereka menggunakan urin anak laki-laki mereka itu untuk merebus telur yang kemudian mereka makan itu. Tapi kalau merebus telur itu sebenarnya airnya tuh nyeresep nggak sih? Masuk ke ininya nggak sih? Coba lah ya, yang tahu jelaskan gitu di komentar, biar mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau ngerebus telur itu dia tuh ikut kelas apa enggak gitu. Nah, terus juga untuk memasaknya pun membutuhkan waktu hampir seharian. Jadi nggak bisa dadakan itu, kalian kayak anak kos gitu. Ada anak kos terus kalian lihat ada anak kecil di jalan itu, dek sini mau pipis ya gitu, ya udah pipis di kamar mandi sana aja, kita masukin ember ya gitu. Buat apa? Buat rebus telur gitu? Nggak. Jadi nggak bisa kalau mau berdadakan gitu, jadi harus seharian gitu. Jadi telur utuh itu dimasukkan dalam panci yang berisi urin, kemudian direbus sampai cangkangnya retak. Kalau sampai cangkangnya retak berarti ada yang masuk dong. Jadi kalau udah retak terus udah biarin digodok terus, kalau digodok sampai kutuk gitu ya, sampai umep kan. Tapi orang-orang yang mengkonsumsi telur tongzidan ini berkepercayaan ya, pokoknya percaya kalau telur ini bisa memberikan kesehatan. Nah, bahkan nenek moyang mereka itu menyantap telur ini untuk menurunkan suhu dan melancarkan sirkulasi darah. Buat kalian yang bosen telur didadar, diceplok setengah matang atau ceplok sampai gosong, direbus di sambal atau yang apa, bosen ya boleh nyoba ini.
pakai urin, ya nggak apa-apa lah, nggak urin anak 10 di bawah 10 tahun gitu. Kalau kalian ngekos ya kan, ya itulah pokoknya, up to you guys. Oke, next ada hati korba, hati ular kobra, hati ular kobra. Nah jadi ini hati ular kobra susah banget sih. Hati ular kobra, hati ular kobra ini berasal dari Vietnam. Nah kalau ini dalam keadaan hidup ular itu dibelek, kan? Nanti kan dibelek itu kayak disuwek, kan? Disuwek, disobek, terus diambil hatinya gitu. Jadi dikonsumsi. Begitu pula dengan darah kobra juga. Lebih baik ketika kobra itu dikonsumsi masih dalam keadaan berdetak. Nah, kalau enggak efeknya tidak akan bekerja. Kita coba efek manfaat hati kobra. Ini manfaat dagingnya. Ular kobra dari dagingnya itu bisa membuat kulit halus. Ya Allah, subhanallah, bener. Jadi membuat kulit halus. Kalau makan ular kobra, memakan ular kobra itu bisa membuat kulit halus. Terus juga ada yang selanjutnya itu, ini berdasarkan merdeka.com. Terus juga ada menurunkan tekanan darah tinggi, waduh, menyembuhkan penyakit jantung. Terus ada mempercantik wajah juga. Terus ada, oh ya udahlah, pokoknya banyak juga ada. Ternyata bisa menghaluskan kulit. Jadi mungkin kalian sudah ada yang mulai tertarik untuk mengkonsumsi hati ular kobra. Ya, terutama cewek-cewek itu mungkin harus nyoba. Mungkin nggak tahu lah. Mantap sekali. Oke, selanjutnya mata tuna. Itu dari Jepang, disebutnya Maguro no Medama. Cara ngomongnya kayak mana? Maguro no Medama. Maguro no Medama. Maguro no Medama. Maguro no Medama. Jadi Maguro no Medama ini, jadi meskipun terlihat menjijikan, nah tapi rasanya orang yang udah mencicipi rasa mata tuna ini hampir sama dengan gurita atau cumi-cumi. Nah jadi ukurannya sendiri seperti ukuran bola pingpong ya. Terus diolah menjadi, makanannya juga diolah jadi makanan pembuka atau snack bar di berbagai restoran di Jepang gitu. Mata ikan tuna ini terdiri dari sklera, yaitu eksterior keras yang menahan lensa, bagian iris, dan bagian yang kenyal seperti agar-agar. Udah pokoknya nggak tahu aku. Ya gitu. Wah, jangan-jangan Mas Jerome ini, Mas Jerome aja lah. Mas Jerome ini udah pernah makan belum kira-kira ya? Mungkin kalau udah makan kita perlu tanya gitu ya, gimana rasanya gitu. Kayak agar-agar walet atau gimana gitu kan. Oke, selanjutnya ada marmut dari Amerika Selatan. Gemes sih, nggak gemes sih, maksudnya ya kan kita makan kelinci gitu ya. Aku kayak ngeri aja sih makan kelinci, kayak imut gitu, kasihan. Jadi kayak kelinci kan imut-imut, tapi ya dibuat makanan ya nggak apa-apa gitu. Mungkin marmut pun juga gitu nggak apa-apa, tapi kalau kita lihat dari bentuknya itu kayak ini nggak sih, makanan jadi sensor babi gitu kan. Biasanya juga ini kulitnya sih, bulunya udah dihilangin pastinya ya. Jadi dihidangkan dengan cara dibakar, dipanggang, ataupun casserole. Gimana itu? Yang dibilang bahwa makan ini, marmut ini rasanya hampir sama kayak daging gitu. Tapi kalian ada niatan untuk mencoba nggak sih? Ya kan kalau hidup tuh imut-imut gitu kalau aku. Jadi kayak kalau makan tuh, gimana gitu. Kasihan. Nah yang selanjutnya kayak jamur ya, tapi enggak jamur mulus banget ini, glowing gitu. Muka aku sama ini glowingan ini coba. Jadi ada makanan shirako dari Jepang. Nah, gini gimana ngomongnya? Shirako. Oh, shirako. Bukan shirako. Kayak kof berarti. Nah, shirako ini dia merupakan nama bagian dari organ reproduksi binatang. Nah, shirako adalah kantung sperma ikan koi.
Ternyata kekenyalan dan kelembutan dari rasanya bisa disajikan secara mentah atau digoreng. Jadi shirako itu aslinya nama organ dari binatang. Nah, shirako ini dia adalah kantung sperma ikan kod. Jadi bisa dimakan mentah ataupun digoreng. Kalau mentah itu gimana ya? Aku aja ya, kalau beteti lele, apa beteti iwak-iwak gitu. Terus ketemu telore, yuk tak buang kadang-kadang. Tapi kalau bukan aku sih beteti terus kayak udah ada telore ngono kan. Nggak tak makan kayak iki kayak aku bukan ngira ikut telur gitu kayak apa, jadi nggak tak makan gitu. Apalagi ini selanjutnya, ini yang terakhir, ini apa namanya, ini balut dari Filipina. Loh, Filipina loh, kok nggak ada sih? Emang bahasa Filipina tuh apa sih, coba cari. Oh, Tagalog, malah Tagalog kayak. Oh, nih ya aku cari ya, Indonesia tadi apa namanya, bulat ya, balut Balut. Balut. Ini merupakan embrio bebek yang direbus secara hidup-hidup dalam cangkangnya. Nah, balut ini adalah embrio bebek yang berumur sekitar 2-3 minggu. Jadi ini udah ada paruh ya mulutnya itu. Paruh sama kaki-kakinya itu udah ada gitu. Cuman bulunya itu belum tumbuh gitu. Tapi nanti kalian bisa lihat di gambarnya. Jadi kalau kalian makan ini, kalian bisa makan bebek ini direbus, dimakan dalam cangkangnya. Juga kamu bisa merasakan kerenyahan paruh dan kaki kecil dari bebek ini. Ya, tapi kita nggak tahu juga sih ya gimana orang-orang di sana makannya. Udah lah, di close aja ya, udah habis kan? Nah, udah habis. Jadi aku juga ngelihatnya tuh kayak jadi kayak aku aja ngelihat yang telur ayam kalau goreng terus udah ada merah-merahnya tuh kayak aku nggak mau makan gitu. Apalagi ini yang udah istilahnya kayak berbentuk gitu kan, udah berbentuk gitu, suruh makan udah tambah kayak nggak berani makan dong gitu. Tapi mungkin kita beda wilayah, beda menu favorit itu ya. Karena juga aku sempat baca tadi duren aja kan di Indonesia istilahnya digemari gitu ya, digemari. Tapi ada juga orang yang itu kayak nggak suka, baunya tuh kayak bau busuk gitu. Padahal ada yang anggap durian itu baunya enak gitu, biasa aja. Jadi emang mungkin di mereka ini biasa aja, makan biasa aja. Tapi menurut kita orang awam itu kayak nggak pantas dimakan gitu. Jadi mungkin memang sudah di sananya sudah seperti itu, dan ini juga baik mungkin di negaranya sana atau tidak tahu bagaimana. Jadi gimana? Dari berapa tadi? Kalau nggak salah 6 makanan tadi. Kira-kira makanan mana yang bakal jadi favorit kalian selanjutnya dalam list daftar makanan favorit kalian, mana yang masuk lagi itu? Gimana sih? Pokoknya itulah, makanya di antara makanan yang tadi aku sebutin, kira-kira mana yang akan masuk ke daftar list makanan favorit kalian. Atau jika kalian nanti akan berkunjung ke Jepang mungkin, atau tadi kemana? Ke Filipina ya. Ke Filipina, kalian mau makan balut, atau kalian mau ke Amerika Selatan mau makan ini. Tapi nggak juga sih, kalian bisa buat sendiri ya di sini ya. Tapi mungkin yakin tah? Enggak sih, nggak basic lah. Pokoknya kalian gimana? Jadi kalian masih mau nyobain makanannya gimana? Buat sendiri, nyoba ngerebus telur tadi pakai urin atau gimana? Terus kalian kalau udah nyoba, ya aku sih nggak menyarankan ya, tapi siapa tahu kalau ada yang penasaran itu, ataupun kalian udah ada yang pernah makan gitu, bisa komen di bawah kali ya gimana rasanya. Kalau aku sih kayaknya nggak, udah cukup telur mateng aja. Oke, mungkin cukup kali ini, di season kali ini cukup udah makanan favorit aneh gitu. Terus gimana menurut kalian? Perlu nggak? Jadi gimana menurut kalian? Apakah perlu untuk melanjutkan selanjutnya? Kira-kira apa yang mau mungkin cukup sekian dari sini. Ada banyak kekurangannya, oke, I'm sorry gitu.
Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Di share juga kalau bagus gitu.